Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di episode kedua. Episode pertama kayaknya. Episode sebelumnya kan greetings. Ini episode pertama di podcast Malam Gentayangan. Oke guys, pada malam hari ini saya akan mencoba menceritakan satu cerita yang dulu pernah saya alami sewaktu kecil. Ini sebenarnya mungkin gak terlalu menyeramkan kan ya, kali ya. Karena waktu saya ngalamin ini, saya belum ngerti apa-apa dulu. Jadi kejadiannya itu waktu saya masih kecil, umur berapa ya, baru bisa ngomong kayaknya. Jadi yang saya ingat itu saya sudah bisa berjalan, bisa berlari, bisa ngomong. Tapi belum sekolah waktu itu. Nah, mungkin kisaran umur 3 sama 4 tahun kali ya. Kejadiannya seperti biasa sih, waktu saya kecil dulu, setiap sore hari saya selalu bermain dengan kakak, bermain dengan teman-teman di area rumah ya. Kebetulan teman-teman saya itu sedang bermainnya di rumah. Nah, yang saya ingat waktu itu sekitar pukul 5 di rumah saya di pekarangan. Dan di teras saya itu ada orang tua saya sedang ngobrol dengan tetangga. Kemudian ada saya, teman-teman saya dan kakak saya sedang bermain asik gitu ya. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan 5:30 lewat kalau nggak salah ya. Jadi waktu saya main tanpa terasa itu waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 lewat. Dan tetangga saya yang sedang ngobrol dengan ibu saya itu mulai berpamitan pulang. Nah, seiring dengan berpamitan pulang, kemudian yang saya ingat teman-teman saya juga sudah mulai dipanggil sama orang tuanya. Dipanggil, akhirnya saya dan kakak saya kayak ya gimana anak kecil kalau temannya dipanggil pulang, ya jangan dong ini, ya biasa lah ya. Terus kemudian akhirnya kita nganterin mereka pulang, tapi sampai depan rumah aja, maksudnya sampai di pintu luar ya. Nah, setelah teman-teman pulang dan kakak saya disuruh oleh ibu saya untuk menutup pintu. Nah, dan saya ikut nemenin kakak saya. Setelah menutup pintu, saya ada seperti gimana ya? Kakak saya kan agak tinggi pastinya ya kan. Saya ada di balik kakak saya. Kemudian kakak saya berbalik untuk menuju ke dalam, ke teras ya, bukan menuju ke dalam rumah. Belum, masih ada orang tua saya sedang ngobrol di teras soalnya. Nah, kakak saya berbalik badan menuju teras, dan saya yang menghadap masih ke pintu luar itu. Tiba-tiba saya melihat ada anak kecil sedang duduk di depan pintu luar saya. Nah, jadi kalau bisa digambarin, ada pintu pagar rumah luar ya, dan di depan pagarnya itu dulu di rumah saya itu ada kayak tembok tapi buat duduk gitu. Nah, bisa kebayang ya teman-teman ya, tembok buat duduk di depan pagar luar rumah. Nah, anak kecil itu duduk dengan berselonjor kaki ya, duduk selonjor kakinya dengan tangan rapih di atas kakinya, di atas pahanya gitu duduk. Dan dia diam menghadap ke depan gitu. Loh, kemudian saya bingung.
ini siapa ya, aduh, agak-agak berasa kayak untuk nyeritain lagi ya. Saya bingung, ini berasa ini siapa gitu, ada temen. Saya dulu mikirnya ini ada temen, tapi kayak nggak kenal, lagi duduk siapa gitu. Akhirnya saya coba tegur, kamu siapa? Saya dulu bilang gitu, kamu siapa? Kamu ngapain di situ, duduk aja. Dia diem aja sambil ngeliat ke depan. Kemudian saya agak bingung ya, karena saya waktu kecil itu jarang ada orang yang nggak saya kenal gitu di rumah saya. Nah, saya tegur gitu, dia diem aja. Jadi saya tangan saya itu agak keluar, melambai-lambai ke orang itu. Maksud hati saya sih mau nyoel anak itu. Yang pada saat itu saya anggap itu sepantaran ya, karena saya masih kecil juga. Saya maksudnya itu mau nyoel pundaknya atau apa, tapi tangan saya tuh nggak nyampe mau nyoel. Terus kemudian saya agak teriak, kamu siapa? Diem aja di depan situ. Ayo kalau mau main masuk yuk, masuk. Saya sambil ngelambai-lambai, sambil mau nyoel, dia nggak kena. Saya agak teriak, dan di situ ibu saya langsung ngeh gitu, langsung dengar. Dan setelah itu ini adalah momen saya yang paling membingungkan waktu itu. Jadi dengan saya mencoba menegur seorang teman yang lagi duduk di depan gitu, tapi diem aja. Kemudian saya kerasin suaranya. Tiba-tiba ibu saya manggil saya, terus tiba-tiba kayak marah gitu. Eri, ngapain kamu di situ? Udah sini masuk, cepetan. Iya bu, saya bilang gitu. Iya bu, ini ada teman lagi duduk di sini, tapi dipanggilin dia diem aja. Ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Udah cepetan masuk, udah maghrib ini, udah maghrib. Itu gimana ya, pada saat itu ibu saya tuh kayak nyolot banget. Maksudnya kayak bener kayak marah sama saya, kayak bener-bener niat marah untuk nyuruh saya masuk, kayak saya lagi berbuat salah terus disuruh pulang gitu. Pokoknya seperti itu, nadanya seperti itu. Udah cepetan masuk, cepetan masuk. Sambil nyamperin, sambil buru-buru nyamperin saya, terus narik tangan saya suruh masuk. Dan di situ ya terpaksa, karena saya ditarik sama ibu saya waktu kecil waktu itu terpaksa saya nurut kan. Cuman di situ saya bingung, justru bingung, bukan takut, bukan apa, tapi saya lihat raut muka ibu saya tuh antara takut, antara bingung, kayak marah, terus kayak rasa agak-agak takut gitu juga. Udah cepetan masuk, udah cepetan, maghrib. Nah di situ semua ibu akhirnya nyuruh semua masuk. Kakak saya disuruh masuk, bapak saya waktu itu yang kebetulan almarhum sekarang, tapi dulu bapak saya juga disuruh masuk. Udah pak, masuk pak, maghrib, seperti itu. Dan saya tuh waktu kecil itu bingung, ini kenapa ya, kok tiba-tiba ibu yang tadinya lagi ngobrol, lagi santai di depan, kok tiba-tiba ngomel sama aku, terus nyuruh aku cepet-cepet masuk gitu. Saat itu aku sambil diseret tuh sambil mikir gitu. Ternyata teman-teman, yang saya sekarang sadari adalah, pertama, alhamdulillah juga saya nggak ngelihat itu anak nengok ya. Mungkin kalau saya sempet itu anak kalau sempet nengok, saya mungkin udah diliatin kayak gimana parasnya ya. Cuman ini enggak, saya cuman diliatin dari sisi samping belakang ya, karena dia duduknya di tembok di depan pagar luar ya, sedangkan saya berada di dalam pagar. Jadi saya ngeliat tuh dari sisi sebelah kanan belakang, cuman ngelihat bagian samping belakang aja kelihatannya. Nah, situ saya pas udah gede itu saya baru ngerti, oh ternyata ibu itu sepertinya tidak ngelihat anak itu guys. Ibu cuma nyuruh saya masuk karena sudah maghrib.
dan ibu mungkin ngeliat saya sedang ngobrol sendiri. Mungkin seperti itu. Itu asumsi saya pas sudah gede. Nah, cerita ini karena itu merupakan kebingungan pertama saya saat itu, karena bukan kebingungan pertama yang saya ingat ya waktu kecil. Itu cerita kebingungan saya itu terbawa sampai besoknya sampai saya gede itu kebawa. Cerita di kepala saya itu selalu kebawa. Saya nggak pernah lupa pada saat maghrib setelah main kondisi normal, ngobrol seperti biasa sama keluarga, tiba-tiba pada saat ada orang yang saya tegur, ibu saya marah. Itu ngebikin saya bingung sih. Dan ya, tanpa saya sadari, saya berbicara dengan orang yang ibu saya dan keluarga saya yang lain tidak melihat ternyata. Ya, yang menjadi pengalaman saya sih itu aja guys. Karena yang saya alami setelah itu biasanya itu berupa mimpi atau berupa suara-suara aja, atau yang tidak terlihat ya. Mudah-mudahan ya di episode berikutnya saya bisa ceritakan lagi cerita-cerita saya. Nah, untuk teman-teman yang mau ngirim ceritanya masih ditunggu di email podcastgentayangan@gmail.com. Dan sambil menunggu cerita-cerita dari teman-teman, nanti akan saya ceritakan juga cerita-cerita selanjutnya sambil menemani malam-malam gentayangan teman-teman. Oke. Demikian cerita saya yang saya alami waktu kecil. Mudah-mudahan bisa menemani teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan bisa membuat teman-teman terhibur dengan cerita-cerita horor saya. Sampai ketemu di cerita-cerita horor berikutnya. Sampai jumpa. Salam gentayangan. Hati-hati di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.